Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas tentang kesehatan reproduksi. Pasti kalian udah sering banget kan ya dengar istilah ini. Dan aku mau disclaimer dulu, aku bukanlah mahasiswa kedokteran, aku juga bukan seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, tapi aku hanyalah mahasiswa ilmu komunikasi yang sekedar pengen berbagi informasi atau wawasan ke kalian gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, berbicara mengenai kesehatan reproduksi, aku mau kasih info nih ke kalian. Ternyata kesehatan reproduksi itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Jadi, pada intinya, kesehatan reproduksi itu adalah suatu kondisi yang sehat, entah itu sistemnya, fungsinya, maupun proses reproduksi pada remaja. Nah, lalu kenapa sih penting banget untuk mengetahui info tentang kesehatan reproduksi, dan kenapa juga kita harus menjaga organ reproduksi kita? Oke, tujuan utama dari kesehatan reproduksi itu adalah memberikan pelayanan tentang kesehatan reproduksi pada individu dan pasangannya secara komprehensif. Selain itu, kesehatan reproduksi juga bertujuan untuk menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, pernikahan usia dini, kehamilan yang tak dikehendaki, aborsi tak aman, IMS atau infeksi menular seksual, dan juga kekerasan seksual. Ngeri banget ya teman-teman. Oleh karena itu, di sini tuh peran dari orang tua dan guru sangatlah penting untuk membantu ataupun mendampingi para remaja mencari informasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi. Kalau misalkan kita sampai salah persepsi ataupun salah info tentang kesehatan reproduksi, akan berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi remaja. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu kesehatan reproduksi dan pentingnya kesehatan reproduksi. Oke, sekarang aku mau ngebahas 5 tips penting dan sederhana untuk menjaga organ reproduksi. Yang pertama adalah menggunakan handuk yang bersih dan juga kering. Loh, kok harus kering sih? Emangnya kenapa kalau lembab? Nah, aku mau ngasih gambaran yang sederhana yang tentunya mudah dipahami oleh kalian ya. Jadi gini teman-teman, yang namanya bakteri, virus, atau kuman itu tuh suka banget sama tempat yang lembab. Mereka tuh berkembang biak lebih cepat di tempat yang lembab. Logikanya, kalau misalkan kita pakai anduk yang lembab ya, itu pasti banyak banget bakteri, virus, sama kuman di situ pada berkembang biak. Percuma dong kita mandi, kita ngebersihin badan, tapi ngeringin badan pakai anduk yang lembab, sama aja bohong. Si bakteri bakalan pindah lagi ke tubuh kita. Jadi kalian jangan heran tuh ya, kalau misalkan kalian badannya gatel-gatel, itu bisa jadi si bakterinya pindah ke tubuh kalian. Saran dari aku, kalau misalkan kalian udah mandi, kalian buru-buru tuh ya jemur anduk kalian di bawah sinar matahari. Even gak ada sinar matahari pun, kalian jemur aja di luar biar cepet kering kena angin gitu ya. Oke? Dan yang kedua, pemilihan bahan celana dalam. Ini juga penting teman-teman. Aku saranin ke kalian pilih celana dalam yang bahannya katun. Karena menurut para ahli, bahan katun itu bagus untuk organ reproduksi bernafas. Jadi ada tempat untuk bernafas bagi organ reproduksi, nggak terjebak di udara yang lembab gitu. Sehingga sangat baik untuk selangkangan dan juga organ reproduksi. Dan kalian harus menghindari bahan sintetis atau katun, karena itu karena bahan sintetis atau bahan katun itu aliran udaranya tuh sedikit teman-teman. Jadinya susah untuk bernafas si organ reproduksi kita, sehingga jadi lembab gitu. Next, tips yang ketiga adalah
kalian harus mengganti pakaian dalam tuh minimal 2 kali dalam sehari. Oke, itu 2 kali loh minimalnya. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa gak nyaman, udah ngerasa lembab atau basah celana dalam yang kalian pakai, buru-buru diganti. Jangan didiemin, takutnya makin berkembang tuh ya si bakteri sama si jamur di tempat yang lembab. Oke. Next, ini untuk kaum hawa, untuk para ciwi-ciwi. Kalau kalian dari kamar mandi gitu ya, habis buang air kecil atau buang air besar, usahakan untuk membersihkannya itu sampai ke bagian belakang. Jadi kalian tuh nggak hanya ngebersihin bagian depan aja, tapi bagian belakang juga dibersihin. Karena takutnya, maaf ya, takutnya tuh kuman yang ada di anus itu masuk ke organ reproduksi kita gitu. Ih, ngeri ya. Jadi usahain untuk bersihin ke belakang juga ya para ciwi-ciwi. Oke. Dan yang terakhir ini untuk para cowok-cowok. Tadi kan ciwi-ciwi, sekarang cowok-cowok atau kaum Adam. Kalian dianjurkan untuk dihitan atau disunat. Ini penting untuk kesehatan loh, karena bisa mengurangi resiko terjadinya penyakit menular seksual seperti herpes dan sifilis, juga mengurangi resiko terjadinya penyakit pada kelamin ya, seperti nyeri pada kuluk atau kepala penis yang disebut fimosis, dan mengurangi infeksi saluran kemih yang berkaitan dengan masalah ginjal. Seperti itu 5 tips pentingnya teman-teman. Ini sederhana kan? Simple banget kan? Kalau kalian lakuin dan jadiin kebiasaan, dampaknya luar biasa untuk masa depan kalian. Pokoknya kalian tuh harus ngerawat dan ngejaga organ reproduksi kalian, karena itu aset masa depan teman-teman. Karena kan ini digunakan untuk memberikan keturunan ya, jadinya jagalah sebaik mungkin. Oke. Nah, segitu aja yang mau aku bahas, kurang lebihnya seperti itu. Yang penting kalian tahu dulu apa itu kesehatan reproduksi, pentingnya kesehatan reproduksi, dan cara menjaga organ reproduksi. Aku berharap gitu ya, semoga dengan info yang aku share ke kalian, kalian bisa lebih aware sama diri kalian sendiri untuk menjaga atau merawat organ reproduksi masing-masing ya. Dan menurut aku bukan remaja aja sih yang harus tahu tentang info ini, orang tua pun harus tahu, karena kan nanti bakalan di-sharing ke anak-anaknya gitu kan ya. Jadinya semua orang harus tahu tentang kesehatan reproduksi. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.